Halo teman-teman. Ya itu gitu. Hai. Maaf ya aku baru datang ya. Ayo sini duduk. Ayo sini. Monggo. Lagi bahas apa nih? Ya biasa. Biasa. Bahasa. Oh, dari mana? Dari itu baru ngerjain seni budaya. Oh, rajin ya. Aku aja belum. Nah guys, jadi waktu itu kan aku lagi main ke rumah eyangku. Terus aku kan bawa gitar ya, buat latihan gitar. Terus tuh, udah tuh, aku lagi main gitar, habis itu aku taruh gitarnya di kasur. Nah, pas aku lagi berdiri, terus aku mau ngebuka pintunya, itu tiba-tiba gitarnya tuh kayak ada yang ngegenjreng guys. Tapi aku nggak tahu, maksudnya kan nggak mungkin juga kan itu angin. Kesenggol kali. Kesenggol siapa coba? Emang ada orang? Nggak ada. Kucing? Di kamar itu cuma aku nggak ada kucing. Suaranya kecil apa keras? Kecil sih, samar-samar, cuma aku yakin banget itu genjrengan gitar. Angin itu paling kegesek. Enggak, sumpah. Kayak angin juga nggak mungkin nggak sih? Orang itu juga posisinya nggak ada angin apa-apa, pintunya ketutup. Wah, itu seram sih. Iya kan? Serius gak sih beneran kayak? Iya, serius demi Allah. Terus kamu ngapain? Ya, aku diemin sih, soalnya aku mau ngambil minum kan waktu itu, jadi kayak aku udah bodo amat sebenarnya. Gak ada gitu kamu ngecek gitarnya. Enggak, aku cuma kayak nengok ke belakang nggak ada apa-apa, terus ya udah. Tapi jujur itu emang creepy banget sih, makanya aku langsung bergegas keluar. Itu malam-malam. Iya, jam 7 lah. Aku nggak percaya sih, itu pasti ada logikanya itu. Ya Gimana? sih? Ya mungkin angin atau mungkin dia kayak kejatuhan benda atau gimana gitu, jadi ke Nggak mungkin. Senari. Nggak ada benda apa-apa di situ. Tapi habis itu nggak apa-apa kan dia? Nggak apa-apa sih kalau akunya. Itu jujur seram sih. Iya kan? Oh, terus tahu gak sih? Apa? Aku tuh punya cerita. Ini diceritain dari almarhum simbahku. Jadi dulu itu ada 6 orang, beneran kayak kita ini, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Mereka nongkrong bareng-bareng di rumah salah satu teman mereka. Oke. Nah lalu pas mereka pulang, itu mereka diikutin sama makhluk yang mereka tuh nggak tahu ini makhluk apa, dan nggak jelas juga makhluk ini tuh maunya apa. Nah sejak saat itu kejadian aneh mulai terjadi. serius. Serius. Ngibul. Nggak ngibul beneran, aku nggak ngibul. Apa Di nih? rumahku tuh, jadi si baku juga ninggalin semacam diary gitu, atau buku apa istilahnya, buku harian, tapi disembunyiin. Nah, diary-nya itu disembunyiin di kamarnya eyangku, dan aku nggak boleh buka diary itu. Dan sekarang almarhum simbahku malah udah nggak ada. Jadi kalau kalian mau nyari sendiri nggak apa-apa sih kalau kalian berani. Kok bisa nemuin bukunya? Karena waktu itu setelah beliau meninggal itu kami beres-beres kamarnya. Niatnya mau dipakai buat keperluan yang lain, tapi entah kenapa sesuatu tuh ngasih tahu kami kalau kami nggak boleh nyentuh kamar itu. Terus dia ceritanya ada lanjutannya nggak? Belum ada, semoga nggak ada. Kalau ada? Kalau ada, bisa jadi kita yang salah. Nah, lanjut ke ceritaku tadi. Setelah mereka pulang dari nongkrong itu, salah satu dari mereka mulai mengalami hal yang aneh. Apa tuh? Nah, orang ini itu kan mandi habis dari rumah istrinya. Habis mandi kan refleks pasti ngaca ya. Iya. Ngacanya tapi yang dia lihat itu refleksinya beda. Orang selanjutnya ini mengalami kejadian aneh juga, tapi beda. Pas mau ke rumahnya itu kan dia harus melewati gang dulu. Jalannya tak sempit dulu. Si dia ini ngerasa ada yang ngikutin. Kayak ada suara langkah kaki tapi nggak seirama. Lalu orang ketiga dari sebuah lingkungan pertemanan ini, habis wudhu itu dia ngerasa benda di kamarnya itu tidak seharusnya di tempat itu. Apa gelas atau apa? Bukan gelas, boneka malah. Orang keempat ini rumahnya dekat sama temennya, jadi dia pulang jalan kaki. Si orang ini laki-laki, dia pulang dengan jalan kaki itu dia kayak ada yang manggil, tapi bukan orang yang manggil. Nah,
orang kelima yang pulang dari rumah temannya ini, persis setelah dia tutup itu ada yang ketok-ketok. Temannya. Kalian coba bayangin deh, kalian baru pulang, mau nutup pintu, habis itu setelah nutup itu ada yang ketok-ketok langsung. Nah, lanjut nih, ini cerita orang keenam ini yang paling menarik menurutku. Karena orang keenam ini tuh buktinya tuh nyata banget. Oke. Ya, kepencet. Sebentar guys. Halo? Oh. Oh iya, oke. Oke. Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Sorry guys, ini ternyata habis itu masih ada acara disuruh pulang. Ya. Next time, next time. Next time ya. Bye. Bye. Hati-hati. Ya. Oke. Bye bye guys. Kita ikut pulang aja yuk. Iya, udah pulang juga. juga. Sudah maghrib nih, ayo pulang. Jalan ya, King. Yuk. Assalamualaikum. Nah. Iya, dadah. 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 Ya. Dadah. Dadah. Apa sih? Apa sih itu? Ada yang manggil nggak? Kok aneh, nggak ada orang? Siapa ada yang ketok-ketok, malah banter lagi. Hey. Bye. Hey. Datang gua. Rokok. Guys, kalau nggak sih kemarin yang waktu aku pulang dari sini, kan itu udah mau malam ya. Terus aku jalan sendirian. Nah, aku tuh ngerasa di jalan tuh kayak ada yang ngikutin. Ikutin. Nggak tahu. Maksudnya? Nggak tahu, tapi aku ngerasa tuh kayak ada langkah kaki gitu loh. Sama kayak Perasaan di film kali dong. ikutin. Enggak, Ah, masa sih? Iya. Enggak, tapi aku juga kayak gitu. Kan aku udah pulang nih, udah di kamar. Heeh. Terus kayak ada yang manggil aku gitu loh. Pas aku cek, sepi, udah gak ada siapa-siapa. Tapi iya tau guys, kemarin tuh kan aku tuh kan lagi ngaca di kamarku. Terus kayak pas aku lihat ke cerminnya, itu tuh kayak ada yang janggal gitu loh. Jujur janggal sih, tapi kayak aku bodo amat ya. Tapi aku juga loh, tau gak sih waktu habis pulang kan masuk ke kamar, terus tiba-tiba boneka di kasur atasku jadi sendiri, padahal gak ada siapa-siapa. Sebenarnya waktu Nasir udah cerita tuh, aku udah firasat kayak gak enak gitu. Serius gak sih? Enggak, Le. Bohong. Lah kamu gimana, Til? Aku tuh kemarin tuh kan pas pulang itu saya kan main game gitu kan. Nah tiba-tiba tuh ada yang ngetuk pintuku. Tak cek kan, itu nggak ada. Terus aku juga ingat keluargaku lagi nggak ada di rumah. Sama sih. Kebetulan kali, apa batu jatuh mungkin? Enggak mungkin Ini kebetulan pasti kayak apa gini ini? loh. Nggak mungkin sih ini kebetulan. Harus kali kejadian. Yang bener aja sih. Allah Cerita apa sih? benar. Ya elah, kenapa sih nanyain aku? Itu kan cuma cerita, guys. Gak Bisa percaya jadi sumpah, orang. bohong. Itu kan cerita eyangku. Kenapa kalian Tapi gara-gara kamu. Alah, gak mau, gak mau. Ah, Sir, lu mau kemana, Sir? Kamu jawab, gue. Tadi mau pergi. Gimana sih? Aduh. Aneh dia nih. Tahu. Bisa kamu Dia jawab. bikin cerita juga. apa ceritaku berdampak ya sama mereka ya? Tapi masa sih
Orang itu kan ceritanya udah bertahun-tahun yang lalu. Terus kemarin aku kayaknya baru cerita 5 orang deh. Cerita ke-6 gimana ya? Aduh, aku lupa lagi cerita yang ke-6 gimana. Apa aku coba cari bukunya aja ya? Yaudah deh. Nah ini 6 Juni 1969. Malam ini benar-benar jahanam bagiku. Aku menulis catatan ini dengan tangan kiri yang gemetar, tangan kananku perih dan membiru. Semuanya terjadi begitu cepat dalam satu momen teror yang membuatku gila. Aku mendengar 3 ketukan berat di pintu kamarku pada jam 2.15. Padahal aku sedang sendirian di rumah. Ketika ditanya siapa di sana, ketukannya berhenti. Pada jam 2.17, benda koleksiku mendadak jatuh menghantam lantai. Aku langsung mundur ketakutan di sudut kasur. Tiba-tiba, tepat pada jam 2.18, aku merasakan perih yang luar biasa di tangan kananku. 3 bekas cakaran merah menganga muncul di kulitku. Aku masih mendengar suara-suara aneh hingga detik ini. Tuhan, tolong aku. Siapa sih? Phew, cuman mimpi. Setelah pulang, dia itu malah kayak ngeliat kayak ada bisa jadi gue gak bisa mencet yang paling Gak apa-apa, itu sih kan gak apa-apa.